Nah, Steffi bilang, Wim gimana nih labanya ini? Nah, justru gara-gara dia lah gue terpaksa ngulik Wim. Gue liat story-nya apa sih, produknya apa. Terus gue langsung next day-nya gue bilang ke dia, bro, gue beli. Penasaran. Based on tebak-tebak ala Filbert lah, seperti itu. Pokoknya ketemu IPS 263 untuk tahun ini. Wah, Wah, enaknya adalah Wim bahkan bagi 60% dividenan. If tahun depan juga bagi 60%, itu bakal dividen 160 perak per share. halo, welcome back Thinkers. Balik lagi ke Thinkpot, ngobrol seputar investasi dan juga bisnis bersama member atau Best One Think. Nah, bersama saya Jessica Salim, kita kedatangan tamu, seorang stockbiter terkenal nih. Seorang investor juga dan pastinya member Think. Kita kenalin dulu ya, Filbert Ferdinand. Halo semua. Halo Filbert, thank you banget ya udah datang ke kantor kami, terus mau isi Thinkpot juga. Iya, sama-sama. Kan Filbert tuh terkenal dengan analisa WIM-nya ya. Iya. Penasaran banget nih gimana prosesnya sih dari mendapatkan idenya dari kami, terus di-elaborate juga sedemikian rupa di postingan Stockbit, lalu juga sampai Scuttlebutt, terus malah sampai datang ke RUPS-nya WIM ya kemarin. Betul. Boleh diceritain gak nih? Oke, jadi kalau misalnya style saya itu, saya seperti ini ya. Saya lebih suka concentrated portfolio. Jadi pilih 3 atau 4 atau 5 saham and hit it big. Kalau bahkan ada satu Fat saham pitch ya. yang saya suka banget, saya bakal taruh semua dana saya. Nah, jadi kalau yang WIM itu, saya jujur aja waktu itu, saya punya teman namanya Steffi. Ya, harus give credits dong. Dia itu tugas saya dulu, setiap bulan pasti WA. Untuk nanya, bro, saham ini bagus gak? Waktu itu dia nanya, bro, Medco bagus gak? Bro, WIM bagus gak? Ya, aku kasih opini dong. Justru gara-gara dia nanya, waktu itu, bro, WIM bagus gak? Labanya ini nih. Oh, Steffi itu Iya, kalau nggak salah member Think ya? iya, Steffi sama aku kompak, Oh, yang oke. Medan itu kan. Heeh. Dia waktu itu pernah traktir nasi Padang. Nah, Steffi bilang, Wim gimana nih, labanya ini? Nah, justru gara-gara dia lah, gue terpaksa ngulik Wim. Gue liat story-nya apa sih, produknya apa. Terus gue langsung, next day-nya gue bilang ke dia, bro, gue beli. Langsung. Karena kayak apa, sometimes ada easy yes lah kita sebutnya. Ada easy no, ada easy yes. Nah, ini termasuk easy yes. Waktu itu gue beli Wim. Nah, along the way, makin lama gue pelajari story-nya, gue jadi makin naksir. Waktu itu gue belum join Think, cuman kalau nggak salah sebulan setelahnya gue langsung join Think kok. Wah, Waktu yang abis thank you gue beli banget. Wim itu ya. Karena emang kayak tata goals kita align, and gue suka sama gaya analisnya Think. Wah, thank you. Dan kalian lebih dalam, itu gue harus akuin ya. Nah, abis itu kayak makin kesini gue makin dalam, dan hokinya ada kenalan beberapa teman. Beberapa teman ini emang dia kebetulan, dia jualin produknya Wim, dan tokonya lumayan gede. Nah, jadi dari kenal tuh gue bisa tahu, oh jualan lagi bagus atau jelek nih. Satu pattern yang kita tahu ya itu ya, misalkan harga produk naik, let's say 4%. 4 minggu pertama, volume penjualan tuh turun, misalkan turun 20%, itu very normal. Pertanyaan adalah, apakah di minggu kelima, volume bisa back normal atau enggak? Karena kalau iya, labanya bakal meledak. Nah, di WIM kasusnya, tiap kali kenaikan harga, oh volume yang ini. Tapi afternya itu, woi, langsung back to normal. Itu jadi gue makin lama kok, gue makin suka sama ini emiten. Nah, prinsip gue adalah di sebuah saham itu kita butuh dua hal, price sama quantity. Kalau kita bisa estimate price-nya berapa, quantity-nya berapa, kita bisa ngitung lah revenue. Cost-nya kan bisa kira-kira ya gross profit. Nanti pokoknya dari price and quantity, berujunglah ke EPS-nya bakal berapa. Nah, gue spill ya contoh ya, EPS Q2 WIM ya. Kalau ala hitungan Filbert, bisa aja salah teman-teman, jadi perlu kalian cross-check lagi. Eh, ini 1 bulan sebelum LKQ2 rilis ya. Kalau dari hitungan gue, Q2 bakal 66. Nah, kalau Q1 53, Q2 66. Dan dari valuasi, if Q2 rilis dan harganya misalkan masih di harga saat ini 1490, itu bakal represent PE 6,2. Menurut gue untuk growth company itu, wah, good deal. Makanya gue jadi until today, gue masih suka banget sama WIM. Terus kayak RUPS. Nah, RUPS jujur sih nothing much yang bisa dipelajari, cuman at least kita bisa lihat ya. Gimana sih kantornya, tipe-tipe orangnya gimana, manajemen. Karakter itu penting. Betul. Sometimes lu dari lihat orang tuh bisa tahu, ini tipe yang pemabuk, ya sorry itu sih ya. Kalau kayak bosnya yang tipe-tipe pemabuk atau suka dunia malam, ya apa kita bisa percayakan uang kita di sana? Nggak bisa dong.
Nah, terus yang gue lebih suka dari RUPS adalah ini. Gue kemarin, exactly last week, itu baru balik dari Surabaya. Wah, ngapain nih? Site visit ke WIM. Oh, oke. Sebenarnya acaranya ini, acara dia acara 2 hari. Cuman ada diselipin visit ke pabrik WIM 3 jam. Itu gue udah siapin list of pertanyaan. Gue tanyain lah, gue langsung datang, gue pepetin direktur marketing. Tanyalah penjualan gimana, bla bla bla. Kan pasti dia direktur tuh nggak mungkin mau buka volume belak-belakan karena kan itu against company policy. Cuman gue punya satu cara. Gue tanya gini, Pak, permisi, tanya ke yang pangkat tinggi di pabrik lah. Misalkan penjualan di bulan April 100, kira-kira di Mei berapa? Di Juni berapa? Dijawab 125. Nah dari situ kan sebenarnya kita udah tahu kan volume April gimana, Mei Juni bakal gimana. April turun karena puasa wajar ya. Nah justru dari situ makanya gue bisa bilang tadi semoga hitungannya benar dan IPS 66 bila sesuai skenario gitu. Jadi itu scuttlebutt yang diperlakukan ya. Scuttlebutt tuh paling penting di quantity. Kenapa? Itu data yang paling susah kita dapatkan dimanapun. Price gampang. Price karena kayak misalkan teman kita jualan rokok pasti ada price list tiap kenaikan harga. Quantity di semua bisnis sangat sulit untuk didapatkan. Nah itu yang kita perlu extra effort ya. Ketika udah extra effort dan ternyata Anda tahu angkanya, wih saya suka, ya udah apa yang ditunggu seperti itu. Makanya sekarang juga all in WIM. Hampir all in. Oh, hampir. Hampir lah, all in lah boleh lah disebut. Kan ngobrolin tentang WIM nih. Filbert sendiri mengonsumsi produknya atau tidak? Saya jujur aja, waktu itu saya pertama kali coba rokok itu tahun 2019. Nah, waktu itu saya sempat jadi perokok selama periode 1 tahun. Nah, tapi dosis saya rendah sekitar 3 atau 4 batang sehari. Maaf ya, papa mama. Saya diam-diam nggak ketahuan soalnya. Oke. Nah, lalu pas COVID terjadi, saya berhenti ngerokok. Berhenti full. Karena saya jujur, saya nggak suka baunya. Nah, ketika WIM rilis, meskipun saya udah nggak ngerokok, saya pegang WIM, saya harus coba dong produknya, ya kan? Jadi sekarang saya punya habit adalah, saya suka beli WIM-nya, produknya, saya cobain 1 batang, lalu sebungkus kan 16 batang kan, murah loh itu harganya, cek deh. Nah, sisa 15 saya suka bagi-bagian ke satpam, supir Grab, gitu-gitu. Agar mereka bisa cobain, siapa tahu ada 1 atau 2 customer nyantol, nambah revenue. Itu tugas kita sebagai investor ya, dukung revenue perusahaan. Dukung. Kalau nggak salah di grup Ting, Filbert sempat mention kayak jokes-nya ala WIM ya. Boleh diceritain nggak tuh? Itu actually bukan jokes, dan angkanya sudah berubah. Ya udah, untuk teman-teman nih, kalian sekali lagi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jangan based on hitungan saya, bisa benar bisa salah. Cuman Q1-nya sih benar, Q4-nya juga benar. Saya ada estimasi lah, EPS full year WIM. Pokoknya sebelum saya visit pabrik, saya proyeksi EPS full year bakal di 250 untuk full year 2022. Nah, tapi setelah saya visit pabrik, angkanya udah saya ganti, Jess. Hitungan saya salah. Ternyata terlalu konservatif. Wah, enak dong. Saya suka kalau saya salah hitung, tapi ternyata aslinya better than that. Upside-nya ya? Iya, contoh Q1 saya hitung 49, nyata 53. Happy gak? Happy dong. Yang kita nggak suka, manusia tuh suka surprise positif, yang kita nggak suka surprise negatif. Nah pokoknya based on itu saya punya jokes ini, 8 kali 263 sama dengan 2100, itu jokes terbarunya. Maksudnya 8 itu apa? Di Ting itu kan kita diajarin fair BEP ya, jadi kayak judge on based on quality of business, ini bisnis pantas dihargai di PI berapa sih di mata kita ya, bukan di mata market. Contoh misalnya Indofood, ya udah pasti above 10, Gudang Garam above 10. Kalau company yang kurang bagus ya kita kasih 5 lah gitu. Tapi jangan sebut nama. Kita jaga perasaan orang. Nah untuk WIM itu kan dikasih di 8 ya. Dan saya jujur pengen argue 8 or 9. Cuman kata Billy, ya not much different 8, 9 gitu kan. Ya dia bilang kalau 8 aja lu happy, kenapa harus lu naikin ke 9? Betul. Better nanti baru mikir lagi, for now pakai 8 dulu aja. Lalu yang 263 itu adalah ini, EPS full year bila penjualan dia bisa stabil. Kata kunci ini apa? Penjualan stabil. Apakah akan terjadi atau enggak? Jawabannya adalah semoga. Cuman yang kita tahu adalah track record dia penjualnya oke, dan semoga ke depan tetap bisa oke dong. Karena yang kita tahu satu, ketika harga produkmu naik dan quantity kamu tetap oke, ya common sense dari kayak apa, bisnis orang tua atau zaman dulu, harga naik, quantity sama, ya udah pasti profit kamu naik. Betul. Apalagi kalau dua-duanya ya. Kalau dari quantity naik ya jangan harap lah, tahu diri jadi orang. Betul. Nah, dan WIM kan ke cap di 3 miliar batang. Oh ya, saya kasih skenario-nya juga ya. Itu saya dapat angka 263 itu EPS, itu saya pakai skenario ini. Volume Q1 806, Q2 saya pakai 725, Q3, Q4 saya pakai 735. Itu based on dari pertanyaan yang udah ditanyain Filbert ya? Kalau nggak salah. Based on tebak-tebak ala Filbert lah, seperti itu.
Pokoknya ketemu EPS 263 untuk tahun ini. Wah, Wah. enaknya adalah WIM bahkan bagi 60% dividenan. If tahun depan juga bagi 60%, itu bakal dividen 160 perak per share. Ya harga sekarang 14,90, pertanyaanku simple. Masa sih 12 bulan kemudian nggak diapresiasi market? Kalau misalkan let's say lah, kita kurang beruntung and market nggak apresiasi, padahal kinerja bagus, ya udah santai aja. Kenapa? Itu kan dividen yield 10-11% ya. In which itu kenyang sekali aku bilang. Gitu. Dan ada jokes berikutnya. Jadi jokesnya itu 3. Pertama, 8 kali 263. Ya, 2100. Itu apa? Harga wajar di mata saya. Yang kedua, dividen 160. If sampai tahun depan belum diapresiasi and saya masih hold. Yang ketiga, 8 kali 345. Nah, ini lebih kenceng. Ini Apa 2700-an soalnya nemu. If semua on track, and tahun depan ada kenaikan harga lagi dan penjualan tetap bagus, EPS-nya bisa ke 345. Wah. Gitu. Makanya itu kan jadi upside-nya gede sekali. Cuman kalau setelah aku mikir-mikir, aku sengaja pengen ignore yang angka 2 inilah. Kenapa? Karena kembali, jadi investor harus tahu diri. Kalau kita terlalu optimistis, kayak misalnya kita expect 5 hal untuk centang semua ya, itu kan terlalu jauh di masa depan kan. Jadi saya lebih suka apa? Lihatnya, 2 kuartal ke depan gimana dulu. Kalau 2 kuartal ke depan centang, baru. Makanya saya, meskipun ada 3 ini, saya selalu pakai yang pertamanya aja. Yang 2 ini pura-pura tutup mata lah. Nanti kalau 2 ini misalkan benar, baru mikirin lagi. Kalau dikasih ya Gak nolak. bersyukur. Iya. Nggak nolak. Jangan for now, kita pura-pura tutup mata aja. Karena better kayak gitu kan. Tahu diri jadi investor. Oh ya, Gitu, balik Jess. lagi ya ke pertanyaan yang ditanya ini saat scuttlebutt. Tadi kan udah nih quantity ke direktur marketing. Kalau list of pertanyaan Filbert selanjutnya apa ya? Oke, saya buka aja. Iya, Pertanyaan. scuttlebutt ala Pertama- Filbert. Pertama kan price and quantity kan. Price gampang, quantity, udah nanya nih. Gitu. Sebenarnya quantity saya juga bisa kira-kira dari yang itu, yang teman saya yang toko gede. Cuman lebih bagus mana sih kualitas data toko gede? Ini gedenya gede banget ya, dia pegang 2 daerah soalnya. Lebih bagus mana itu, atau misalkan kualitas data dari pabrik langsung. Ya pabrik langsung kan tetap kan. Iya, betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kayak poin ini. Ini orang nggak pernah bahas. WIM tuh ada jualan filter rokok kan. Itu 15% revenue dong. Dan enak, larinya ke profit semua. Soalnya kan 15% revenue, lalu gross profit margin misalkan 20-25%. Udah, ada cost apa nggak? Mana pakai labor? Itu kan full mesin kan untuk kayak filter rokok tuh yang kita bisa sedot di mulut itu. Nah, harga filter di bulan April naik gila-gilaan. Orang nggak ada yang ngomongin. Nah, saya nanya, Mei Juni gimana? Dia bilang, masih bagus kok. Ya udah aman. Cuman karena kita harus tahu diri, saya asumsi turun lah after that. Karena kan nggak mungkin untuk harga bisa sustainable di level yang terlalu tinggi untuk terlalu lama kan. Ini kan naik karena lagi supply chain problem aja. Nah, selain filter, saya juga nanya ini. Ada produk baru dari WIM, namanya Evo Sopra. Diplomat Evo Sopra, tapi dia baru di Jabodetabek ya. Patokannya gini, yang kita tahu Evo biru, Evo Sopra ini, profitnya per batang itu double. Oh, oke. Karena kan bahan bakunya sama persis. Tembakau, filter, cukanya kan sama kan. Kalau harganya berapa ya? Harganya kalau yang harga Indomaret ya, misalkan ya, ini 25.500 sekarang. Gitu, ini 22.500, cuman udah naik jadi 23.500. Gap 2000 ini itu misalkan masuk ke pabriknya 1.600, gapnya kan 100 per batang berarti kan. Nah itu larinya ke profit semua, karena kan semua cost sama. Itu yang aku suka. Nah aku nanya inget ya, pertanyaan tuh harus tepat alamat. Anda kalau salah alamat pertanyaan gak ada gunanya. Orangnya bukan gak mau jawab, tapi maupun gak bisa. Tanyalah ke yang marketing, Pak, ini misalkan si WIM, Evo Sopra, apa sih target Anda launching produk baru di awal Juni? Berarti belum nyampe sebulan ya? Buat apa ini? Indomaret aja bahkan belum ada. Baru di Alfamart aja ada adanya. Buat apa lu launching produk baru yang margin lebih gede? Apakah buat colongin dari rokok tier 1 atau dari Evo biru upgrade? Dia bilang, gampang Filbert, 30-70. Dia pengen 30% Evo Sopra itu colongin dari, yuk yang kamu biasa rokok yang 32.000, yang biasa itu H depannya kode sahamnya, warna merah, yuk turun ke sini, cobain, enak juga soalnya. Habis itu 70% dari Evo biru, yuk upgrade, gitu. Terus tanya dong, long term plan Anda apa sih dari produk Evo Sopra? Dia bilang, convert semua yang Evo biru ke Evo Sopra. Oh, malah If itu maunya terjadi, ditarik laba double. gitu ya? Cuman, kembali, jadi investor harus tahu diri, saya pura-pura tutup mata, saya pura-pura ignore Evo Sopra dalam perhitungan. Saya pakainya Evo biru semua aja.
Karena kan gimana pun juga, itu bukan pura-pura tutup mata lah, tapi kita harus realistis ya. Produk baru untuk bisa dicintai market takes time kan. Betul. Masa kamu expect dalam 3-6 bulan udah bisa kontribusi misal 10% revenue? Kan belum lagi penetrasi ya. Iya, nggak segampang itu masalahnya. Kalau gampang semua orang udah lakukan. Karena itu jadi emang saya rasa sih untuk at least 3-6 bulan ke depan kita jangan sertakan Sopra dalam tesis kita. Meskipun kita tahu ini produk dengan margin lebih bagus, kita ignore aja for now. Oke, nice, Gitu. nice. Tapi dari Filbert udah sempet nyobain berarti Evo Sopra, udah. Gimana nih? Apa namanya? Rasanya dari segi rasa dulu kali ya kita rating. Yang saya suka tuh ini ya, rokok kan bahan utamanya kan dua kan, tembakau cengkeh. Cengkehnya wangi sekali loh. Jadi pas dibuka packingnya, wah wanginya udah enak. Itu aja kan moodnya udah enak kan. Terus yang saya kurang suka dari Evo Biru, ingat nggak ada produk yang sempurna. Evo Biru murah iya, cuman satunya adalah pembakarannya lebih kurang stabil, lebih cepat habis. Jadi Sopra ini lebih lama habis, ya sepertiga lebih lama lah habisnya, gitu. Jadi tarikannya bisa lebih banyak. Orang kalau terlalu cepat habis, itu biasa kayak kadang, waduh cepet banget habis. Ini kan lebih lama jadi lebih smooth dan lebih nyantai. Jadi emang dari rasa jauh lebih premium Evo Sopra. Kalau dari segi mata konsumen nih, Filbert ngelihat Evo Sopra sama Evo Biru tuh, maksudnya orang yang merokok Evo Biru bisa mungkin pindah nggak ke Evo Sopra? Kalau yang dompetnya lebih berada, ya pasti cobain penasaran. Misalnya die hard fansnya Evo Biru gitu. Tapi orang tuh nggak mungkin ke Alfamart terus bilang, saya mau coba dong Evo Sopra. Nggak mungkin. Harus ada apa? Temennya yang bilang, bro coba deh. Iya, ini gitu enak. kan. Kalau temennya ada yang bilang, bro coba deh Evo Sopra, terus dia coba enak, barulah dia potensi upgrade dengan asumsi dia dompetnya lebih tebel ya. Kan produknya 3.000 lebih mahal dibanding Evo Biru. Gitu. By the way, Filbert pegang WIM dari kapan ya? Saya pertama pegang tuh September 2022. Berarti udah 9 bulan. Gitu. Berarti dari harga berapa tuh? Saya ceritain, pertama beli tuh 600, 700, 800. Lalu, ingat ini decision making saya, posisi bisa berubah sewaktu-waktu. 1260 sampai 1350 itu saya yang naikin. Saya naikin 18 tik, itu saya sendiri. Wah, mantap. Kalau teman-teman ingat tuh pas hari RUPS, itu aku jam 9-nya aku mikir, iseng kenapa? Dana dari Medco waktu itu. Aku jual semua Medco, abis itu ada 20%-an gitu, ya udah aku naikin aja. Itu aku waktu itu. Abis itu kemarin kalau kalian ingat di 1400 di 1410 itu aku makan banyak lagi. Nah udah terus jadi itulah portoku. Tapi ini kan harganya udah naik lumayan jauh ya dari Filbert start awal beli. Apa yang membuat Filbert tuh, oh ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Karena gini ya, kalau dalam investing, kalau aku suka bilang adalah kita kan main poker ya. Kartunya kebukanya bagus atau jelek. Kalau kartu kebuka jelek, mau semurah apapun juga ya mikir dua kali kan. Ini enaknya adalah kartu yang kebuka tuh bagus-bagus. Harga naik, penjualan stabil. Harga naik, penjualan stabil. Itu kan gampang kalau kartu yang kebuka seperti itu. Itu. Dan yang aku hitung karena tadi ya, misalkan kita nggak usah ngomong full year dulu, terlalu jauh lah. Tapi let's say Q2 rilis. Q2 rilis kalau misalkan benar seperti hitungan yang kayak EPS 66 itu yang aku nambah banyak di 1410, itu banyak loh itu. Itu mungkin PE-nya bakal turun lagi ke 5,9 atau 6 kali. Harga pembelian 1410 tuh setara dengan PE 5,9 atau 6 kali. Untuk growth company yang EPS Q3-nya bakal naik lagi, ya menurut aku, why not? Gitu. Malah bisa sampai... Lagi ada katalisnya soalnya. Saya suka cari angin. Angin di WIM apa? Q2, Q3. Gitu. Kalau misalnya kita tahu, ya bukan menjelekkan, tapi misalnya gudang garam lah. Gudang garam aku estimasi Q2-nya 720 EPS-nya. Q1 1020, Q2 720. Kalau misalnya laba gudang garam turun, nah apakah itu kan berarti lagi nggak ada anginnya kan? Lagi kering lah ibarat. Nah kalau di WIM, Q1 53, Q2 66. Itu kan ada angin. Aku sebut angin tuh seperti itu. Jadi kayak katalis yang diharapkan ngedorong. Meskipun bisa aja Q2-nya bagus tapi market malah buangin. Ya kalau itu ya berarti nasib kita kan. Cuman at least kan kita mengharapkan sesuatu yang rasional, tinggal iya atau enggak aja. Semoga. Kira-kira apa sih yang membuat Filbert, oh ya udah akhirnya join Ting deh. Padahal kan udah tahu Ting dari temennya Filbert ya. Betul.